Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini, dalam kesempatan baik ini ya, kami akan sedikit berbagi perihal permasalahan water heater listrik. Yang kebetulan kalau yang kami tayangkan ini water heater listrik yang kami katakan sebagai water heater listrik sistem tampung ya. Karena airnya yang akan dipanaskan itu dengan ditampung di dalam tabung tersebut gitu ya. Berbeda dengan yang namanya water heater listrik tapi instan. Dia memiliki tabungnya kecil karena begitu air masuk hanya lewat langsung dipanaskan oleh elemen. Itu pun memerlukan daya yang lumayan besar kalau water heater instan ya. Oke, jadi mengingat dari pemberitaan ya, yang dari pemberitaan tersebut ada satu keluarga yang katanya meninggal karena gara-gara tersengat arus listrik yang diduga sementara adalah dari unit water heater. Kalau toh ternyata emang dari unit water heater ya, kami merasa gimana ya, ragu gitu ya. Ragunya kenapa? Semua jenis water heater listrik yang sudah dikeluarkan pihak pabrik yang memiliki label SNI tentu melalui uji dan uji lalu diproduksi gitu kan. Nah, berbeda dengan yang istilahnya unit water heater rakitan gitu kan. Kita tidak tahu apa itu lolos dari uji gitu kan. Atau mungkin ada komponen yang mengalami kerusakan. Walaupun itu unit water heater tersebut emang sudah SNI, tetapi ketika mengalami ada komponen yang rusak, yang semestinya kekontrol saat servis berkala, ini tidak dilakukannya servis berkala. Nah, sebetulnya fungsinya servis berkala itu ya, bukan hanya ketika unit itu ada masalah, entah itu penggap panas atau kurang air yang kurang deras, bukan seperti itu, bukan menunggu seperti itu. Yang namanya servis berkala itu ya, walaupun tidak ada masalah, wajib untuk diperiksa. Ya, pengertiannya gitu, kalau orang mah check up lah gitu ya. Jadi fungsinya servis berkala itu mengontrol keseluruhan komponen yang ada di unit water heater. Ya, apakah masih layak, apakah masih bekerja, gitu kan? Disitulah fungsinya servis berkala tersebut, gitu ya. Nah, cuman sayangnya ya, warga plus 62 ini, ketika kita menyarankan untuk melakukan servis berkala, jawabnya apa coba? Nggak usah dah, orang water heater saya tidak ngapa-ngapa. Tidak usahlah, orang belum apa-apa. Itulah repotnya warga plus 62 ini. Seperti itulah kata-katanya gitu ya. Padahal ya, kalau dilihat dari budget ya, servis berkala itu untuk jenis water heater seperti ini tuh setidaknya kalau mempergunakan air sumur tanah gitu ya, 6 bulan sekali, itu pun udah seluruhnya, udah mulai dari pengurasan, pengecekan seluruh komponen-komponennya gitu ya, itu udah berikut. Itu paling banter itu kalau dihitung per hari itu cuma 2.800-an ya, 6 bulan sekali. Apalagi kalau airnya air PDAM, itu bisa nyampe setahun sekali. Itu sekaligus selain dikuras, itu mengecek keseluruhan komponen gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke permasalahan satu keluarga tersebut tersengat oleh water heater. Kami pun tidak tahu jenis water heaternya apa gitu ya. Kami browsing masih belum tahu pemberitaannya. Cuman dugaan sementara itu cuman berkata dari pemanas air. Ya, itu water heater listrik gitu kan. Sementara water heater listrik itu kan macam-macam ya. Ada instan, ada non instan. Nah, ini yang kami tampilkan ini yang non instan karena ini sistemnya sistem ditampung air panasnya. Ada lagi solahat, walaupun tenaga surya ya, dia tuh tetap ada arus listriknya untuk nge-backup suatu saat tidak muncul matahari atau selalu mendung. Itu juga tetap ada arus listriknya gitu ya. Jadi oke, sekarang yang paling apa disebutnya, yang paling dibutuhkan sekali ya, di setiap unit water heater itu adalah ELCB sebagai pengaman utama. Nah, kejadian yang kasus yang kemarin meninggalnya satu keluarga karena kesengat arus listrik itu, kami tidak tahu apakah ELCB sebagai pengamannya itu mengalami kerusakan atau sudah tahu mengalami kerusakan malah dilangsungin. Itu loh. Sekarang kan banyak yang istilahnya teknisi yang ngasal nyala. Repotnya ada teknisi yang istilahnya ngasal nyala, tidak memikirkan istilahnya segi pengamanannya. Coba aja Anda browsing di internet, banyak kok yang ngasih tutorial yang tidak pernah memperhatikan masalah keamanannya.
Kami ambil contoh lagi. Oke lah, sekarang nggak apa-apa ya, kita sedikit berbagi pengalamannya. Kami ambil contoh. Anda pernah ngelihat kipas angin yang terbakar? Lupa mematikan, orangnya keluar kota. Tiba-tiba kamarnya terbakar, rumahnya terbakar. Nah, seperti itu. Lihat Anda di YouTube, banyak ada orang yang istilahnya dengan gaya yang seperti profesional. Mampu tanpa ngapa-ngapain, tanpa diapa-apain, kipas yang tadinya mati bisa hidup kembali. Padahal yang matinya itu fuse. Sebagai pengaman overhead. Melampaui panas, fuse-nya itu putus. Dilangsungin. Coba. Bukannya diganti itu fuse panasnya. Atau kalau emang dinamonya tidak layak, ya dibuang, ganti baru. Seberapa sih mahalnya dia punya dinamo? Ini jangan gagah berani seperti orang profesional, cuman tinggal begini. Padahal itu dinonaktifkan fuse-nya, dilangsungin secara langsung kabelnya, hidup lagi dinamonya. Tapi tidak tahu suhu panas dinamo itu tidak kekontrol karena fuse panasnya itu putus, sekarang dilangsungin. Itu yang berbahaya. Ya, oke, kita lanjut lagi ke water heater. Nah, peran dari yang namanya ELCB itu sangat penting sekali. Di sini kami memberikan contoh ya. Contoh mempergunakan, di sini kami ada 2 ELCB ya. Yang satu sudah tidak layak pakai karena tidak mau trip ketika ada arus bocor di water heaternya, dan yang satu lagi masih normal. Oke, selain ELCB ya, peranan ground atau arde di stop kontak itu sangat penting. Ground, ELCB. Jadi saya juga aja dengan kasus seperti itu, pemberitaan seperti itu, curiga gitu ya. Apakah water heater itu water heater rakitan yang tidak mempedulikan, tidak tahu segi pengamanannya, belum SNI. Ya. Yang kedua, pernah diperbaiki, tetapi sama orang atau teknisi yang ngasal. Udah tahu ELCB-nya tersebut rusak, malah dilangsungin. Bisa saja. Oke, kami bukan suujon, tapi itu hal-hal tersebut bisa saja terjadi ya. Bisa aja dilakukan seperti itu kalau tidak memikirkan segi keamanannya. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini kami akan mencoba bagaimana sih sistem kerja dari sebuah ELCB tersebut gitu ya. Yang dimana ELCB ini sangat berperan sekali ya untuk segi pengamanan bagi para pengguna water heater listrik gitu ya. Nah, tadi yang kami katakan di sini kami memiliki 2 ELCB ya. Yang satu ini yang saya pegang ini kami anggap sudah kurang bagus karena tidak mau trip ketika kita ketemukan dengan adanya arus bocor. Sementara yang ini masih aktif. Oke, di sini kami pas kebetulan ya kabel sambung ini cuman isi 2 kabelnya. Makanya untuk groundnya, nah ini untuk groundnya kami tambah lagi tersendiri gitu ya. Nah ini langsung ke tanah ya. Ya kurang lebih kami menancapkan besi itu 50 sentian lah. Tapi langsung ketemu tanah ya. Ini arde ini sangat penting juga ya. Sangat benar-benar penting antara ground, arde, ELCB itu sangat penting untuk pengaman water heater listrik ya. Ini kita buktikan bahwa stop kontak ini ada arus listriknya ya. Bisa Anda lihat ya, test pen kami ini nyala. Lalu kita buka bagian dalamnya, kita cek ke bagian dalamnya bahwa dari kabel yang masuk ke power itu lengkap. Tentu ada groundnya juga terpasang ke bodi ya. Nah ini kabel yang kuning itu nempel ke bodi. Nah ini yang arde ya. Sementara 2 kabel ini yang ke termostat itu arus netral dan arus listriknya. Nah, jadi di sini kami akan membuktikan bahwa begitu pentingnya sebuah ELCB ya. Berkaitan dengan pentingnya juga sebuah arde gitu ya. Ketika suatu saat water heater tersebut mengalami kebocoran ya, yang kebocorannya itu bisa saja ada penghantarnya, biasanya di kaki dia punya elemen tuh berkarat nempel ke bodi, itu juga bisa jadi penghantarnya, atau emang dia punya elemennya sudah tidak bagus mengalami kebocoran gitu ya. Oke, ini water heater sudah aktif. Perlu diketahui ini di dalam tabung ini sudah kami isi air dengan penuh ya. Makanya di depan itu di fleksibelnya disepertikan kayak ya, seperti itu karena kami ini tidak posisi terpasang gitu. Yang penting di dalam tabung ini sudah terisi air dengan penuh. Oke, di sini kami akan mencoba menghubungkan ya dari jack water heater ini ke bodi. Tentu dalam pengertiannya mengalami terjadinya arus bocor gitu ya. Jadi arus listrik nanti kita tempelkan ke bodi. Nah kalau ini netralnya ya, kita coba ya, anggap saja percobaan ini yang kami berikan dengan sebuah kabel
sedikit kabel, itu anggap dia punya elemen ini mengalami kebocoran gitu, atau bocor arus ya. Arus listriknya bocor lalu menempel ke bodi dan dihantarkan oleh air gitu ya. Oke, di sini kita mencoba kita tripkan antara arus listrik ke bodi water heater, apa yang terjadi, apakah efektif. Nah, ya. ELCB ini langsung memutus arus listrik. Jadi sudah jelas peran dari ELCB ini sangat penting gitu ya. Tapi Anda juga harus tahu kalau seandainya ELCB tersebut masih aktif, masih bisa bekerja, ya cara ngetesnya seperti itu. Itu yang paling efektif gitu ya. Kita coba apakah netralnya, tadi kan arus listriknya yang kita tempelkan ke bodi ya. Coba kita arus netralnya. Sebetulnya sih kalau arus netral bermasalah itu tidak jadi masalah ya. Yang penting arus listriknya yang harus ngetrip gitu ya. Oke, kalau toh ternyata tidak ngetrip juga tidak jadi masalah. Nah, ternyata ketika netral juga nempel ke bodi gitu ya, tentu dihantarkan nanti ke air lalu ke shower, ternyata ngetrip juga ELCB. Jadi sangat penting sekali ELCB ini ketika komponen di dalam water heater mengalami permasalahan bocor arus listrik, ELCB tersebut akan segera memutus arus listrik sehingga pengguna tidak mengalami tersengat gitu ya. Oke, seperti ini ELCB yang masih efektif ya. Kita coba dengan satu ELCB lagi yang kami anggap sudah tidak efektif, tidak bisa bekerja gitu ya. Seperti ini tampilannya yang masih efektif. Anda juga kalau seumpamanya mau nguji ya di ELCB tersebut kan ada tulisan tes, tapi tidak menjamin ya. Tes itu tidak menjamin bahwa ELCB tersebut masih efektif atau tidaknya ya. Tetapi dengan cara seperti itu ya, tapi hati-hati saat uji ELCB seperti itu. Alangkah baiknya ELCB-nya itu dilepas saja, bisa diuji di luar gitu ya. Yaitu disambungkan atau dikonsletkan ke ground gitu ya. Bisa seperti itu juga. Nah, di sini kami sudah melepas dulu ELCB yang masih efektif ya. Tetapi kami harus memasangkan dulu dia punya stekernya ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pembuktian bahwa di steker ini lengkap ya. Netral, arus listrik serta ground, kabelnya 3, isi 3. Nah, tentu ini bukan rekayasa ya. Jangan-jangan kalau seumpamanya tidak kami tampilkan seperti ini, disangkanya kabel tersebut groundnya tidak tersambung gitu ya. Oke, sudah jelas, kita pasangkan dulu. Ini dia punya stekernya ya. Lalu kita mempergunakan ELCB yang sudah anggap kami tidak efektif. Seperti apakah jika ELCB tersebut mengalami ketidakefektifan gitu ya. Oke, kita lanjut ke ELCB yang kita anggap sudah tidak bagus ya. Walaupun di ELCB tersebut ada tombol tes masih mau ngetrip gitu, tetapi ketika diuji secara langsung dianggap ada arus bocor itu, ternyata ELCB ini tidak mau trip gitu ya. Jadi ELCB ini mengalami ketidaklayakan untuk dipergunakan gitu ya. Oke, ini LED indikator di ELCB nyala ya. Bahkan tombol tesnya juga masih bisa bekerja ya. Bisa ngetrip gitu ya. Tetapi dilihat aja, kita uji ya. Sebelumnya kami sini udah kami uji, tapi ini untuk pembuktian lagi supaya Anda tahu ya. Oke, ini kami paralelkan ke stop kontak ya. Nah, ini ada arus listriknya. Coba kita copkan. Dan kita mulai uji ya. Seperti tadi cara pengujiannya, kita cari dengan mempergunakan test pen mana arus listriknya, lalu tempelkan arus listrik tersebut ke bodi water heater. Tentu kalau bodi water heater itu ada hubungannya ke fleksibel, ke air gitu ya, arus listriknya nanti ngerambat ke situ gitu ya. Jadi pantas sekali kalau seumpamanya ada orang yang tersengat oleh water heater karena ELCB-nya tidak efektif ketika mengalami terjadinya arus bocor gitu ya. Arus bocor lalu terhubung atau ngontak ke air, merambat langsung ngikutin air yang keluar dari shower gitu ya. Oke, ini udah nyala seperti biasa ya, masih efektif. Ini water heater ya, masih bekerja dengan normal. Kita cari arus listriknya. Nah, sebetulnya arus listrik kalau yang ini ada sebelah situ. Sebetulnya arus ini untuk ini sih tidak apa-apa, bolak-balik. Yang penting dia punya ELCB-nya masih bagus gitu ya. Oke, kita dua-duanya lah nanti kita uji seperti tadi ya. Kita shortkan antara arus listrik, yang pertama arus listrik ke bodi water heater ya, ke bagian bahan logamnya. Jangan di-shotkan ke bagian plastiknya ya, percuma ya. Nih ya. Ini arus listriknya kita shotkan ke bodi ya.
ke bodi elemen yang tentu ada hubungannya ke air ya, yang tidak mengalami short ya. Oke, sudah jelas ya. LCB ini yang satu ini tidak efektif, sudah error gitu ya. Walaupun di tombolnya itu ada tombol tes masih efektif, masih mau trip ketika ditekan tombolnya, tetapi begitu kita uji water heater mengalami kebocoran arus listrik, ternyata LCB tersebut tidak mau trip. Jadi LCB tersebut sudah error gitu ya. Nah, jadi kejadian yang kasus-kasus orang yang istilahnya belum lama ini pemberitaannya yang tersengat oleh arus listrik itu bisa jadi dia punya LCB-nya tidak bekerja dengan efektif, atau ada yang istilahnya tukang yang ngasal tahu saja yang penting nyala, LCB-nya dilepas, ya, sistem dilangsungkan ya. Apa bukan kami ujon ya, tapi bisa aja seperti itu juga. Water heater tetap bisa panas tetapi airnya mengandung arus listrik gitu ya. Oke, jika LCB ini tidak efektif, tidak mau trip ketika kita shortkan ke bodi gitu ya, yang tentu bodi elemen itu ada hubungannya ke air gitu ya. Sama halnya seperti ini ya, ketika sebuah unit water heater yang tidak mempergunakan LCB ya. Nah, bagi Anda yang masih mempergunakan water heater jenis lama ya, seperti ini, yang masih dulu itu belum zamannya ada LCB mungkin, karena jenis water heater seperti ini tuh tidak dilengkapi dengan LCB gitu ya. Segera diganti saja, pergunakan LCB, banyak dijual secara online ya. Oke, ini kita anggap water heater ini tidak mempergunakan LCB ya. Sekarang kita lihat termostatnya, lampu LED-nya sudah menyala. Kita sama seperti tadi, kita arus listriknya kita shortkan ke bodi. Anggap saja dia punya elemen ini mengalami kebocoran arus listrik, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini kami coba seperti ini. Tentu di fleksibel ini ya, di air ini ada arus listriknya. Itulah yang berbahaya tuh seperti itu. Jadi water heater yang sangat berbahaya itu ketika tidak memakai pengaman, yaitu namanya LCB, atau sebelumnya mempergunakan LCB tetapi ketika LCB tersebut rusak malah dilangsungin gitu ya. Ketika dilangsungin itu mungkin tidak langsung elemennya tersebut emang masih normal-normal saja gitu ya. Tidak mengantarkan arus listrik, tapi suatu saat ke depannya ternyata lama-kelamaan si elemennya tersebut mengalami kebocoran arus listrik sehingga menempel ke bodi. Biasanya pengantarnya itu ada sedikit mulai berkarat dari bahan logamnya itu ya, yang di kaki elemennya itu lalu menempel ke bodi gitu ya. Nah, seperti ini sudah jelas ya. Jadi kalau seumpamanya sistem dilangsungin tanpa LCB lalu elemennya tersebut mengalami kebocoran, ini selang fleksibel dan tentu airnya juga ada arus listrik. Inilah yang mengakibatkan pengguna itu bisa tersengat gitu ya. Seperti ini, bisa kelihatan ada arus listriknya. Ini silau ya, kena sinar matahari. Coba kita cari yang tidak silaunya. Nah, kelihatan ya. Oh, kelihatan ya. Ini fleksibel, ada arus listriknya nih. Ini bisa terjadi seperti ini ketika LCB rusak, lalu LCB-nya dibuang, malah digabungin langsung gitu ya. Terus tetap pakai LCB, tetapi LCB tersebut sudah tidak efektif. Nah, untuk mengetahui efektif tidaknya LCB bisa dilakukan seperti pengujian kami yang tadi, atau disinilah fungsinya servis berkala untuk menguji, untuk melihat, untuk meyakinkan bahwa komponen-komponen yang ada di water heater tersebut masih layak untuk dipergunakan. Itulah fungsi dari servis berkala, selain menguras endapan yang ada di dalam tabung yang membuat tabungnya suatu saat ke depannya kalau tidak dikuras membuat karat, walaupun tabung tersebut sudah dilengkapi anti karat, anti apa. Kalau ternyata endapannya begitu banyak, tetap saja tabung tersebut bisa korosi. Jadi disitulah fungsi dari servis berkala. Bersihkan seluruh tabung 6 bulan sekali untuk sumber air tanah, 1 tahun sekali untuk sumber air dari pump. Sekaligus cek seluruh komponennya, baik dia punya elemen, termostat, LCB. Jadi di unit water heater seperti ini, walaupun modelnya lama, tapi dengan yang model baru juga banyak komponennya itu tidak begitu banyak. Cuman ada termostat, elemen, dan LCB. Ya,
Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat dan semoga para pengguna water heater listrik dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya robbal alamin. Intinya, jangan segan untuk servis berkala. Jika tidak bisa dilakukan sendiri, panggil teknisi. Anda punya teknisi yang berpengalaman bertahun-tahun, walaupun beliau teknisi AC, mesin cuci atau segala macam, tapi Anda merasa sudah berlangganan berpuluh-puluh tahun, insya Allah beliau pun bisa melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.